Shin Hyun akhirnya menjelaskan mengenai apa yang selama ini ia lihat dengan kemampuannya itu dan menduga bahwa ada banyak kacamata lain yang beredar di luar sana sehingga orang-orang yang menyalahgunakan kacamata tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri. Dari kasus Seon, ia cukup yakin bahwa seseorang telah menjebak Seon sehingga ia meminta untuk detektif Han segera menemukan kacamata milik Seon. Keesokan harinya di sekolah, Shin Hyun terlihat begitu lesu akibat kepikiran dengan kasus Seon yang belum terpecahkan. Kyung Jin yang melihat hal itu mengajak Shin Hyun untuk jalan-jalan di akhir pekan, namun Shin Hyun menolak hal itu karena harus bekerja paruh waktu di sebuah penginapan. Sementara itu, seorang pegawai administrasi bernama Mi Seong ternyata mendapatkan kacamata yang sama dengan milik Seon sehingga ia juga dapat melihat garis merah di kepala seseorang. Mi Seong yang awalnya tidak ingin menjadi seorang pegawai namun bercita-cita menjadi seorang aktris yang menurutnya sangat cocok karena ia telah lama belajar di dunia akting dan apabila ada kesempatan maka ia akan mengambil tawaran tersebut. Tak berapa lama kemudian para guru-guru di sana rupanya menyimpan rasa pada seorang guru musik. Tidak terkecuali Mi Seong yang juga melihat guru musik tersebut dan langsung jatuh cinta saat pertama kali melihatnya. 미성 씨는 고향이 어디예요? 굳이 왜요? 물어봐 줄까요? 밥이나 먹어. Setelah melakukan aktivitasnya, bukannya pulang ke rumah, Mi Seong justru memiliki kebiasaan aneh di mana ia mengenakan pakaian yang sangat berbeda dan berdandan layaknya aktris seperti yang ia idam-idamkan. Selain itu, ia sengaja berpakaian seperti itu agar tak ada orang lain yang mengenalinya sekaligus bebas mengekspresikan dirinya. Ia ke sebuah penginapan di mana penginapan itu merupakan tempat Shin Hyun bekerja. Sementara itu di kantor kepolisian, Detektif Han dan Dong Sik masih menyelidiki kasus pembunuhan yang belakangan ini sering terjadi dan mencoba untuk mengaitkan setiap petunjuk yang ada dan menduga bahwa ada dalang di balik semua ini yang merencanakan pembunuhan tanpa ikut terlibat dalam kasus tersebut. Detektif Han mengatakan jika awal mula setiap kasus pembunuhan yang mereka temukan selalu mengarah pada sebuah kacamata misterius yang dapat membuat seseorang berubah sikap. Namun di setiap lokasi kejadian, kacamata tersebut selalu menghilang entah kemana. Kembali ke tempat Shin Hyun bekerja, rupanya Kyung Jin dan Jun datang mengunjunginya dan sengaja ke sana untuk melihat dan penasaran dengan orang-orang yang datang ke sana untuk bercihui-cihui mantap. Berhubung mereka adalah pelajar yang belum cukup umur, tentu saja tidak diizinkan untuk masuk sembarangan ke sana. Tak berapa lama kemudian, seseorang datang dan menyewa sebuah kamar untuk beristirahat, yang saat itu juga Kyung Jin melihat orang tersebut dan tampak tak asing baginya. Rupanya Mi Seong memiliki obsesi dengan guru musik di sekolah dan mengidam-idamkannya berhubungan badan karena menurutnya tak ada pria lain yang bisa membuatnya berdebar-debar selain si guru musik. Shin Hyun dan yang lainnya pun ke atap penginapan untuk sekedar menceritakan pengalaman pacaran mereka. Namun tak berapa lama kemudian, Kyung Jin melihat Mi Seong baru saja keluar dari penginapan dan akhirnya mengingat siapa pegawai tersebut yang rupanya pegawai administrasi di sekolah mereka. Namun ia tidak tahu mengapa Mi Seong menggunakan pakaian seperti itu dan ke tempat yang tidak seharusnya ia kunjungi. Mi Seong pun kembali ke apartemennya sendiri dan kembali ke realita kehidupan di mana ia hanya merupakan pegawai biasa yang sehari-hari hanya bekerja dan kembali setelah bekerja, serta ia cukup muak dengan kehidupannya yang monoton sehingga tak heran baginya jika ia bercita-cita menjadi seorang aktris dan bebas untuk mengekspresikan dirinya. Sementara itu detektif Han yang penasaran dengan latar belakang dari Shin Hyun pun membuka arsip kasus pembunuhan beberapa tahun yang lalu tentang kasus yang menimpa orang tuanya. Merasa cukup percaya dengan apa yang dikatakan oleh Shin Hyun membuatnya menghubunginya ke rumah sakit untuk bertemu sekaligus mengunjungi Seon yang masih dalam keadaan koma. Detektif Han menanyainya tentang garis merah milik Seon yang bisa saja terhubung ke seseorang yang berada di sekolah mereka. Namun hal itu dibantah oleh Shin Hyun yang tak menemukan garis penghubung pada siapapun di sekolah mereka. Pada keesokan harinya, Mi Seong tak sengaja melewati ruang musik dan mendengarkan lagu yang berada di ruangan tersebut serta terkesima dengan nada-nada yang begitu menyejukkan hatinya. Karena penasaran, ia pun masuk dan bertemu dengan si guru musik idaman hatinya itu. 죄송해요. 미성 씨 왔죠?
Sementara itu saat pulang sekolah, Jun yang rupanya menyimpan rasa pada Shin Hyun pun mengajaknya ke sebuah tempat khusus bagi dirinya jika sedang merasa kebingungan dan merasa kesepian. Ia mengajak Shin Hyun ke kolam renang sekolah yang terlihat cukup kosong dan dapat mereka gunakan untuk berenang tanpa ketahuan oleh penjaga sekolah. Shin Hyun yang sudah lama tidak merasakan yang namanya berenang pun akhirnya menceburkan diri ke dalam kolam tersebut di mana dirinya dapat merasakan ketenangan dari segala hiruk pikuk yang telah terjadi. 가끔 몰래 수영하러 왔었어. 야, 너 괜찮아? Karena telah merasa begitu dekat dan percaya dengan Jun, membuat Shin Hyun menceritakan kemampuannya itu yang dapat melihat hal-hal aneh di luar dari kemampuan orang-orang pada umumnya dan dapat melihat garis merah pada seseorang. Mendengar hal itu, tentu saja Jun yang menyukai Shin Hyun percaya dengan apa yang diucapkannya dan tak merasa bahwa Shin Hyun sedang membohonginya. Sekian lama Shin Hyun tak mendapatkan teman untuk berbagi cerita, membuatnya kini bahagia dikelilingi oleh orang-orang yang mau mendengarkannya, dan di saat itu juga garis merah muncul di kepala Shin Hyun yang menandakan bahwa ia juga menyukai Jun. Singkat cerita, pada hari-hari seperti sebelumnya, Mi Seong kembali mendatangi penginapan tersebut hanya sekedar menjadi tempat peristirahatan sementara, di mana tempat itu merupakan tempat dirinya bebas mengekspresikan diri. Di saat itulah Shin Hyun mendengarkan Mi Seong yang sedang berakting seolah-olah dirinya sedang memerankan peran sebagai orang lain serta menceritakan bagaimana ia menjadi pribadi yang bebas melakukan apapun selama berada di kamar tersebut. Sekaligus ia menceritakan saat pertama kali ke penginapan itu, ia menemukan kacamata unik yang dapat melihat garis merah saling terhubung ke tempat tersebut. Karena penasaran, ia pun menggunakannya dan mengintip di lubang dinding yang terhubung dengan kamar sebelahnya dan melihat adegan cihui-cihui mantap yang semakin membuatnya bergairah. Setelah menceritakan hal itu, tak berapa lama kemudian, seseorang datang ke kamar sebelah miliknya dan kembali mengintip seperti biasanya, dan betapa bahagianya Mi Seong ketika melihat sosok si guru musik yang berada di sana dan menduga sang guru juga sedang ingin beristirahat di sana. Namun rasa bahagia itu berubah menjadi rasa kecewa saat wanita lain memasuki kamar tersebut yang rupanya si guru musik tak hanya ingin beristirahat, namun rupanya ia ingin ganti oli sehingga ia sengaja mengajak sang mantan untuk menemuinya di penginapan tersebut untuk diajak main kuda-kudaan. Setelah adegan kuda-kudaan itu selesai, sang guru musik akan kembali bertemu dengan sang mantan di jam yang sama, sehingga semakin membuat Mi Seong terbakar api cemburu dan meminta kepada Shin Hyun untuk memperpanjang sewa kamar yang ada di kamar sebelahnya. Mi Seong sengaja menyewa kamar tersebut karena sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya di jam yang sama, wanita yang kemarin pun datang namun langsung dibuat tak berdaya oleh Mi Seong dan menyekapnya di kamar miliknya. Serta yang lebih gilanya lagi, Mi Seong menggunakan pakaian milik si wanita dan berdandan menyamar menjadi wanita tersebut. Mi Seong sengaja melakukan hal itu demi bertemu dengan sang guru musik yang tentu saja akan melakukan pengencerotan. Mi Seong pun datang ke kamar milik sang guru musik yang tentu saja langsung mengenalinya dan kebingungan mengapa Mi Seong yang datang bukan sang mantan. Karena Mi Seong yang terlalu terobsesi dengan sang guru musik membuatnya melakukan segala cara termasuk mencampurkan minuman yang diminum oleh sang guru musik dengan obat bius sehingga membuat Mi Seong bebas melakukan apapun ketika sang guru telah pingsan. 난 무서웠어요. 근데 지금 남자들하고 관계를 가졌어요. 약을 미리 좀 타놨어요. 나는 많은 남자들과 나타난 이후로
karena sebuah kesalahan membuat sang guru musik mengalami luka yang cukup serius dan membuatnya tewas saat itu juga. Dan rasa bersalah membuat Mi Seong memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tak punya lagi gairah hidup setelah ditinggal oleh sang guru musik. Obsesinya yang berlebihan telah menyebabkan orang yang ia cintai meninggal, sehingga untuk menebusnya ia melakukan bunuh diri. Dengan tenaga ekstra, akhirnya si wanita tadi berhasil keluar kamar. Yang bersamaan dengan itu Shin Hyun menemukannya, sehingga ia curiga telah terjadi sesuatu di kamar sebelahnya dan langsung memeriksa kamar tersebut. Yang saat itu juga ia masuk ke sana telah terdapat dua mayat, yaitu mayat sang guru musik beserta dengan mayat Mi Seong yang telah berada di toilet. Detektif Han pun datang dan kembali menangani kasus tersebut dan lagi-lagi tak menemukan kacamata di lokasi kejadian. Ia pun menanyai Shin Hyun yang dapat melihat garis merah pada Mi Seong, namun tentu saja Shin Hyun tak mengetahui motif dari pembunuhan tersebut. Namun hal yang pasti adalah pembunuhan tersebut berkaitan dengan kacamata yang sering Mi Seong gunakan, sama seperti Seon yang saat menggunakan kacamata tersebut, sifat dan sikap penggunanya berubah drastis. Setelah melakukan sedikit interogasi dan lokasi kejadian telah sepi, membuat detektif Han menguras air pada bak bekas mayat Mi Seong yang pada akhirnya menemukan kacamata milik Mi Seong yang dapat melihat garis merah pada orang lain.